Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya hadir? Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali aktivitas kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah temannya hari ini yang tidak hadir? Ada. Dari kelompok mana? Iya, kelompok KBB. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya tuh. Siapa lagi? Daniel. Kemudian Muhammad Ridwan. Terus Fit? Iya, Putri Fatimah. Ya, mudah-mudahan saja teman kita yang hari ini tidak hadir, yang sakit, mudah-mudahan saja segera disembuhkan. Amin. Dan bagi yang memang istilahnya ada berhalangan hadir hari ini, mudah-mudahan saja kedepannya tidak ada halangan lagi dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik anak-anakku semuanya, ya. Supaya kalian tahu semangat belajar pagi hari ini, ya. Bagaimana kalau kita yel-yel dulu nih? Silakan berdiri. Ya. Yel-yel dulu ya. Kalau kata Bapak siapa kita, jawabannya adalah Puri 2. Kalau kata Bapak pertanyaannya kita siapa, jawabannya kelas. Siap? Sudah siap? Sudah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kita siapa? Kita siapa? Kita siapa? 1, 2, 3. Aku anak yang tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, ya, pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita nanti akan belajar tentang listrik, ya, di mata pelajaran IPA, ya. Jadi silakan kalian persiapkan dulu buku catatannya, ya. Itu dipersiapkan dulu buku catatannya. Nanti hal-hal penting yang perlu kalian catat, silakan kalian catat. Sudah? Ya, duduknya yang tenang. Kemudian silakan relax dulu, ya. Supaya kalian dapat fokus, coba tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Tarik nafas, buang. Lagi tarik nafas 1, 2, 3. Tarik nafasnya, buang. Iya. Sudah sedikit relax ya. Baik, anak-anakku semuanya, pada pembelajaran hari ini, ya, kita akan belajar IPA khususnya di materi listrik. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya,
Yang pertama adalah membuat desain atau gambar rangkaian listrik seri dan paralel, ya kan? Kemudian yang kedua, menuliskan kelebihan dan kelemahan rangkaian listrik seri dan paralel, minimal 2 ciri, ya. Ini ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, ya, tahapan pembelajarannya supaya mencapai tujuan yang tadi. Yang pertama, kalian nanti akan menonton video tentang rangkaian listrik dan paralel. Setelah menonton video, nanti pun kalian akan diberikan bacaan tiap kelompok, ya. Nah, membaca di sini kalian boleh nanti dengan kawannya bertukar, karena setiap orang itu nanti ada satu satu bacaan yang memang istilahnya sudah diusulkan, nanti bisa berputar, ya. Kita sepakati nanti waktunya berapa menit, ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah beres menonton video, kemudian membaca, kemudian ada diskusi kelompok. Nanti setiap kelompok mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan. Bisa dipahami, ya? Dan yang berikutnya adalah setelah beres kerja kelompok, nanti setiap kelompok, ya, itu mempresentasikan hasilnya di sini. Untuk yang harus berpraktek, nanti Bapak akan buatkan di papan tulis di situ, dan nanti kalian akan dikasih kertas klip, ya. Kalian boleh bisa menulis, misalkan di situ ada apa saja, ya, sesuai dengan nanti materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kelima adalah membuat rangkaian rangkuman di buku tulis, ya, dan rangkuman ini kalian buat sendiri dari hasil pembelajaran kita, ya. Itu masing-masing tugasnya, ya. Kemudian yang keenam adalah evaluasi mandiri, mengerjakan soal, ya. Itu adalah tahapan pembelajaran yang akan kita lalui. Kemudian bagaimana ini dengan materinya? Ini materi yang harus kalian kuasai hari ini. Yang pertama adalah membuat gambar, ya, gambar rangkaian seri dan paralel. Kemudian mengetahui pengertian, apa itu pengertian rangkaian seri, pengertian rangkaian paralel, kemudian pengertian rangkaian campuran. Kemudian kelebihan dan kelemahannya apa, rangkaian seri dan paralel itu. Kemudian juga ada persamaan dan perbedaannya. Ini garis besar materi yang akan kita lakukan. Nah, mengenai penilaian, tolong dipahami bahwa ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan. Dan ini adalah penilaiannya, ada yang kelompok, ada yang individu. Pertama, penilaian sikap. Saat bekerja kelompok, saat istilahnya kalian presentasi, ini akan dilihat dan dicatat penilaiannya, ya. Ada rasa ingin tahunya gimana, makanya nanti kalau ada yang kurang mengerti silakan boleh bertanya, ya, silakan boleh bertanya. Kemudian bagaimana ini percaya diri, tanggung jawab saat ada tugas di dalam kelompok. Terus kerjasamanya juga seperti apa dalam kelompok nanti saat mengerjakan lembar kerja. Itu penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian keterampilan, ya. Manakala presentasi kelompok, ya, nanti makanya di situ tulis juru bicaranya siapa, tapi semuanya nanti maju ke depan supaya bisa temennya nanti lebih percaya diri, ya, gitu. Dan ini ada yang namanya penilaian keterampilan, ya. Bagaimana nih dia saat istilahnya melakukan presentasi, apakah percaya diri atau enggak nih, ya. Yang ketiganya penilaian pengetahuan. Nah, ini adalah berhubungan dengan pengetahuan masing-masing, ya. Nanti ada soal terakhir adalah asesmennya, bisa dipahami, ya. Dan yang terakhir, kesepakatan kelas. Mari kita renungkan dulu sebelum pembelajaran dilaksanakan nanti masuk ke inti, ya. Bapak ingatkan, jadi ada kesepakatan kelas yang sudah kita bangun. Yang pertama adalah bersikap ramah, ya. Bersikap ramah terhadap teman satu kelompok atau berbeda kelompok. Yang kedua adalah saling menghormati, ya, kalau terjadi perbedaan pendapat. Kemudian ada sikap jujur terhadap diri sendiri, ya, jujur kepada orang lain. Kemudian sopan santun dalam berbicara, ya, kepada kawan, kepada teman dalam satu kelompok, berbeda kelompok, ya. Usahakan ini jaga sikap, jaga bicaranya. Kemudian disiplin waktu,
Ya, manakala harus presentasi atau selesai berarti itu sudah selesai. Yang terakhir adalah jaga kebersihan dan keselamatan. Selama kita proses pembelajaran, ya, mudah-mudahan ini bisa disepakati. Bisa disepakati semuanya? Bisa ya. Ini adalah kesepakatan awal kelas kita yang memang sudah kita sepakati. Baik anak-anakku semuanya, supaya PLN ada PLN nasional pembangkit listrik pembangkit PLN P-nya pembangkit apa perusahaan L-nya listrik N-nya negara. Ini adalah perusahaan yang memproduksi listrik ya, perusahaan yang memang istilahnya dipercaya oleh negara untuk mendistribusikan listrik. Kalau PLTA apa singkatan PLTA? Pembangkit. Iya, Raisa paling keras suaranya. Tepuk tangannya untuk Raisa. Iya. Keluarkan suaranya ya, tidak usah malu-malu. Berikutnya, benda ini adalah alat pengaman pada jalur rangkaian listrik. Bentuknya kecil, suka ada di dalam rumah, di box warna hitam. Apa nama benda itu? Ya, ini termasuk dalam komponen-komponen listrik. Apa? Bendanya kecil, di motor suka ada. Saklar, ya. Sikring, betul, ya. Jagat ya. Tepuk tangan buat Jagat, bagus. Iya, sikring. Alat ini kecil, tapi sangat bermanfaat sekali, ya. Sangat bermanfaat sekali. Manakala ini untuk mencegah kebakaran, ya, namanya sikring, betul. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang komponen-komponen listrik. Coba masih ingat nggak apa saja komponen listrik? Satu. Bola. Apa? Resistor. Kemudian baterai. Apalagi? Stick. Apa? Speaker. Ya, apalagi? Sikring. Apalagi? Dioda. Terus? LED, apalagi? Saklar, iya. Terus kabel. Nah, ada beberapa bagian yang juga Bapak perlihatkan ke kalian, ya. Ini adalah dudukan apa ini? Lampu ya? Iya, dudukan lampu atau ini yang namanya apa? Fitting, ya. Jadi bola itu biasanya nempel di situ. Kemudian ini ada yang namanya saklar. Ini adalah komponen-komponen listrik. Materi hari ini tidak akan jauh beda dengan komponen yang ini, cuma nanti dalam bentuk rangkaian. Baik, untuk lebih memperjelasnya kita akan lihat sekarang menonton video. Sudah siap? Siap. Ada yang perlu harus kalian catat, silahkan catat ya, disimak baik-baik bagaimana rangkaian listrik ini ya, seri paralel dan campuran dalam sebuah rangkaian yang memang menghasilkan suatu aliran listrik. Sudah siap ya? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sudah siap ya? Ya, kita lihat sekarang, kita tonton videonya. Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tekanan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik, konduktor, dan sumber listrik. Yuk sekarang kita siapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik. Yang pertama, saklar, berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik. Yang kedua, baterai, berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga, kabel, berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Dan yang keempat, lampu, berfungsi sebagai alat berubah energi listrik menjadi cahaya. Yuk sekarang kita rangkai menjadi rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah sebuah
yang disusun secara berurutan yang satu dengan yang lainnya. Rangkaian seri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan rangkaian seri yang pertama, yang memerlukan sedikit kabel. Dua, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lainnya. Kelemahan rangkaian seri, boros. Bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Baterai akan lebih cepat habis. Rangkaian seri biasa digunakan pada senter satu lampu untuk menciptakan cahaya yang terang. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Berikut ini merupakan keuntungan dan kelemahan rangkaian paralel. Keuntungan rangkaian paralel yang pertama, tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Dua, bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Ketiga, lebih hemat listrik. Sedangkan kelemahan rangkaian paralel yang pertama, memerlukan banyak kabel. Dua, lampu lebih redup. Dan kelemahan yang terakhir, rangkaian listriknya lebih rumit. Bagaimana videonya? Sudah mulai ada gambaran ya? Ya, baik. Selanjutnya ini ada bacaan. Sekarang kita membaca ya. Jadi setiap kelompok ada 4 lembar. Nanti kalau ada yang 3 orang per kelompoknya, ini boleh lah ya, istilahnya diputar ya, gitu. Jadi yang satunya nanti silakan kalian pahami setiap lembar bacaan ini ya, saling bergantian. Bisa dipahami? Ya, Bapak akan bagikan lembar bacaannya ya. Ini silakan dibaca kelompoknya ya. Oi kami puhunkan padodun sana ale ala timur samulah salam. Oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo. Indang kadi tarikan sangan bajawe ande ganti ganti. Bagulah indah kami nyanyikan supaya sana ande bantu hati. Dinin badinin, oi dinin badinin, dinin badinin, oi dinin badinin. Di pariaman oi barale gadang, di bulan kabui sabanarani. Kami tarikan oi tarinyo indang, salah jo jangga maafkan tadi. Adek Panjawi di tengah padang, bawalah pulang onde di hari senja. Kami banyanyi. Baik, nah ya cukup, waktu membacanya sudah selesai. Baik, Bapak ingin coba ke kalian menanyakan sesuatu. Coba, kira-kiranya ada 4 pertanyaan ini. Dapatkah kalian menyebutkan kembali rangkaian pada listrik ada berapa? Ada berapa? Ya. Yang kedua, dapatkah kalian menuliskan kembali apa pengertian dari setiap rangkaian listrik? Kemudian, dapatkah kalian menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik tadi? Ya. Dari sudah nonton video, kemudian membaca sekarang. Kemudian, dapatkah kalian menggambar desainnya? Baik, untuk menjawab ini ya,
Bapak akan bagikan lembar kerja. Dan perhatikan di beberapa sudut Bapak juga pasang. Ini ada poster yang sudah Bapak pasang di beberapa sudut ya. Kalau di bacaan itu memang materinya kurang lengkap ya, atau misalkan ada yang ini, kalian boleh di 1, 2, 3 ada 4 titik ya yang Bapak pasang. Kalau seandainya misalkan, tapi lihat dulu di materi itu ada tidak ya. Kalau tidak ada, kalian boleh perwakilan kelompoknya untuk mengunjungi ya. Itu titik-titik yang sudah Bapak sebar, terutama untuk kelompok 7, kelompok 9 dan kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu silakan, kalau misalkan mau ada yang pas, saya mau di bangku saja boleh ya, mau di tempat duduk saja boleh untuk mengerjakannya, mau saya melihat keluar ke titik ada yang beberapa sudut itu juga boleh, bisa dipahami ya. Oke, Bapak bagikan lembar kerjanya. Lari-lari bukan kijang, pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami tuhunkan padodun sana ale ala timur samuila salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo. Tolo indah kadi tarikan sangan bajawe onde ganti ganti. Bagulah indah kami nyanyikan supaya sana onde
Ampun jo maaf oi kami punkan padodun sana ale ala timur samuila salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo Dono indang kaditarikan sangan bajawe onde ganti ganti Bagulah indang kami nyanyikan supaya sana onde bantu hati Dinin da dinin oi dinin da dinin dinin da dinin oi dinin da dinin di Pariaman oi barale gadang di bulan kabui sabanarani kami tarikan oi tarinyo indang salah jo jangga maafkan tadi Adekkan jawi di tengah padang Bawalah pulang onde di hari senja Kami banyanyi jo tari indah Bau be hati onde urang tasamo dinin da dinin oi dinin da dinin dinin da dinin oi dinin da dinin Paralah tinggi oi si burung tabang Pane Malaya kainge juo banyak ragamnya oi budaya datang budaya kita kambang Habis untuk menyelesaikan diskusi kelompok. Baik, sudah? Mulai dari kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan empat-empatnya. Mana sih yang itu? Kita berikan dulu kepada kelompok. Sifat tidak salah satu waktu dipadamkan maka tidak baik akan badan kelebihan dari yang lain beri hanya mengatakan Silakan baik-baik. Siapa tahu itu hanya apa? adalah satu dua bila kamu maka perbedaan dari rangkaian seni dan pelengkap adalah satu warna. Komponen dari rangkaian warna biasanya disebut dari frekuensi listrik. Dua, pada rangkaian seni yang berbicara komponen dari rangkaian seni kami beri ataupun komponen dan tidak ada arti yang bersama. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Silakan Allah tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik kelompok 1, Bapak ingin tahu
Ada yang di sana. Bapak minta sini. Ya. Perhatikan. Sini. Ini pakai satu saya pakai apa ini? Tulisannya apa nih? Ada tulisannya? Ada tulisannya nggak? Ya. Silakan bagi pertanyaan ini tempel. Kenapa? Yang mana? Lampu dulu atau dulu boleh? Ya boleh. Tempel. Oke, iya bagus. Mana? Ini apa? Iya. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, perhatikan di sini. Ini betul kan? Betul? Betul? Kita lihat dulu. Lihat sini. Ini apa namanya? Baterai. Ini? 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 Ini namanya rangkaian apa? Rangkaian? Ada lampu kiri kanan. Ya, berarti ini disebutnya berjajar atau sejajar. Bukan bersusun ya. Kalau susun atas bawah. Tapi ini sejajar. Sama nggak dengan yang di gambarnya? Sama ya? Ya. Pak, kan ini mah bengkok, kabelnya kan ada yang lurus, ada yang bengkok, ada masalah. Baik, bagus. Rangkaian seri sudah kita praktekkan. Ya. Berikutnya, Bapak minta dari perwakilan laki-laki deh sekarang untuk membacakan presentasinya. Ya, nanti tidak perlu seluruhnya kelompok ya. Itu nanti Bapak akan minta hasil kerja kelompoknya, apakah sama atau enggak? Yang ini dilengkapi. Oke, yang laki-lakinya kelompok dari mana? Yang mau menyampaikan hasil presentasinya? Ayo, kelompok laki-laki kan kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok mana yang akan maju ke depan? Boleh, ya sini. Kelompok 6, tepuk tangannya kelompok 6. Ya, kelompok maju. Sini. Silakan Bin. Ya, luar biasa. Ya, kelompok Abid. Perhatikan kelompok yang lain. Siapa tahu jawabannya ini ada untuk yang belum terjawab. Ya. Ya. Rangkaian paralel adalah rangkaian komponen dari rangkaian paralel biasanya disusun dengan cara berbeda sejajar dari sumber mati dari rangkaian paralel. Bila lampu A adalah mata bisa, maka lampu B akan tetap menyala. Bila lampu sangat terang, keluhannya adalah memerlukan banyak kabel dan biaya pembuatannya akan sangat mahal. Kesimpulan kami dari segi kesalahan dari segi adalah perbedaan Kelompok Abid ya. Sekian presentasi dari kami. Ya, tepuk tangannya untuk kelompok Abid. Baik, kelompok yang akan mencoba untuk mengisi rangkaian paralel. Mana yang mau mencoba? Empat orang. Boleh Pak, boleh Pak. Raisa ya. Silakan. Nih, Bapak kasih nih.
Ya. Baik. Kita lihat dulu kawan-kawan. Ya, coba lihat dulu ke sini. Betul apa tadi? Di bawah ada baterai. Lihat ya. Di sini ada baterai. Baterai artinya ada satu, ada dua. Kebetulan ini tulisannya di bawah ambil dua nih. Kemudian di sini saklar. Ya. Nanti pas saat di materi berikutnya ini pasti akan dipraktekkan. Perhatikan saat pengambilan ini. Dan ini lampu. Lampunya ternyata berbeda ya. Beda nggak? Ternyata yang ini itu dari sini. Nah ini di atasnya ada lagi. Berarti betul rangkaian paralel ini memerlukan banyak kabel. Ya, memerlukan banyak kabel. Baik. Setelah proses pembelajaran tadi, silakan sekarang saatnya kalian membuat rangkuman sendiri di buku tulisnya. Bapak berapa paragraf, berapa kata, ya, semampunya kalian. Buat rangkumannya apa yang sudah kalian dapatkan materinya hari ini, ya. Berbalik ke sini, ini sebagai panduan untuk membuat rangkuman, ya. Untuk membuat rangkuman, panduannya ada di sini, ya. Silakan. Berapa menit untuk membuat rangkuman? Nanti hasil rangkumannya Bapak kumpulkan setelah selesai evaluasi. Bisa dipahami? Bisa ya? Setelah selesai evaluasi, nanti rangkumannya masing-masing dikumpulkan kemudian setelah selesai evaluasi. Oke, kita ambil waktu 5 menit. Ini sebagai panduannya. Silakan membuat rangkuman. Boleh kalian kasih judul ini, rangkuman rangkaian listrik seri dan paralel. Silakan, karena nanti dikumpulkan dan dinilai. Ya, rangkuman rangkaian listrik seri dan paralel. Sebagai panduannya, ya. Sebagai panduannya itu tadi pertanyaannya. Oke, ini sebagai panduannya untuk membuat rangkuman. Maaf, oi kami pohonkan padodun sana ale ala tibo samulah salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo Dodo indang kaditarik
Sekarang mari kita lihat ya, tadi ada temannya sudah presentasi kelompok ya. Sudah ada yang presentasi kelompok. Kira-kiranya kalau kita simpulkan, hari ini kita sudah belajar apa? Sudah belajar apa sekarang? Sudah belajar apa? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang kalian dapatkan itu ada berapa? Ada 2. Rangkaian apa saja? Seri dan paralel. Jadi kalau rangkaian seri itu disusunnya secara apa? Berjajar apa bertingkat? Sebaris. Kalau rangkaian paralel bertingkat, ya, bertingkat. Jadi tidak sejajar. Kemudian apa perbedaannya? Rangkaian seri gimana? Rangkaian seri bagaimana? Mahal apa murah? Murah. Mudah atau tidak mengerjakannya? Mudah. Kalau rangkaian paralel lebih mahal dan lebih sulit mengerjakannya. Perlu banyak kabel nggak? Perlu banyak kabel, ya. Ada nggak yang akan presentasi kelompok lagi? Yang mau membacakan hasilnya lagi? Silakan. Ada tanggapannya yang berbeda dari tadi yang 2 kelompok baru tampilkan. Ada nggak yang berbeda? Boleh? Silakan bapak kasih kesempatan. Ada? Ya. Boleh di situ saja. Hasil kelompoknya ternyata ada yang berbeda dari Habibie. Itu silakan di situ aja. Langsung nomor 1 aja. Yang teorinya ya kita. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar. Kelebihan dari rangkaian seri adalah biaya membuat rangkaian lebih murah dan membutuhkan kabel lebih sedikit. Sedangkan kelemahannya adalah jika satu lampu padam maka lampu yang lain akan padam. Dan yang kedua adalah boros. Yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berderet ke atas. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Kelemahannya adalah membutuhkan kabel yang banyak dan biaya membuat rangkaiannya lebih mahal. Kesimpulannya adalah persamaan dari rangkaian seri dan paralel adalah sama-sama membutuhkan baterai. Sedangkan perbedaan dari rangkaian seri dan paralel adalah biaya untuk membuat rangkaian seri lebih murah, sedangkan paralel lebih mahal. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 9 ya. Ya, Didik. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya untuk Didik dan kawan-kawannya. Luar biasa. Baik, anak-anak semuanya, tibalah saatnya ke evaluasi mandiri. Ya, kerjakan dengan serius soal ini. Ya, kemudian nanti dikumpulkan setelah selesai melaksanakan penilaian evaluasi mandiri. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap ya? Baik. Kita bagikan untuk evaluasi mandirinya ya, dikerjakan masing-masing, dikasih nama dulu kemudian kelasnya 6A atau 6B ya, gitu. Sudah siap ya? Nanti yang tanya matematika sambil Punjo maaf oi kami tuhunkan padodun sana ale ala tibo samulah salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo Dono indang kaditarikan sangat bajawe onegan di tangan ni Ragulah indang
Bagian mana dari materi yang kalian rasakan paling sulit? Siapa yang akan menyampaikan? Ayo, boleh? Yang akan menyampaikan bagian mana dari materi tadi yang sudah kita pelajari yang paling sulit? Boleh? Yang namanya? Ya, Habibi, boleh? Yang menurut Habibi, kira-kira yang paling sulit itu mana? Perbedaan dari rangkaian seri dan paralel. Ternyata perbedaan dari rangkaian seri dan paralel itu yang paling sulit ya? Gitu? Ada lagi yang punya pendapat lain? Ternyata saya yang paling sulit bukan di situ Pak. Di mana? Sama yang lainnya? Di situ? Atau di mana nih? Yang paling sulit tadi mempelajari di mana? Di mana? Yang tadi di mana? Yang paling sulit? Perbedaan seri dan paralel itu sama. Ada yang sulit diungkapkan nggak? Ada nggak? Ada? Di situ sulit tidak? Sulit. Kenapa nggak disampaikan? Bapak di situ sulitnya nanti kalau ulang lagi gitu loh maksudnya, ya? Gitu. Nah, yang kedua kira-kiranya ini. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Boleh sih? Gimana? Ada yang punya pendapat satu orang saja, Bapak minta pendapatnya. Ini. Ya, nih. Dan lebih senang karena Dewi bisa mengetahui rangkaian listrik seri dan paralel. Senang, ada yang pusing, ada yang apa? Kenapa? Saya harus cari materi sendiri ya. Betul? Betul? Jadi materi sendiri. Kita harus membaca dulu, melihat video, kemudian mencari materi sendiri. Yang terakhir ini. Nih. Apa sih kira-kiranya manfaat setelah kamu mempelajari materi ini? Apa manfaatnya kira-kiranya? Boleh? Manfaatnya? Yang kamu boleh dalam mempelajari materi ini apa? Bapak mengetahui tentang rangkaian listrik. Ya. Manfaatnya minimal dapat mengetahui tentang rangkaian listrik. Baik anak-anak semuanya, ya. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Jangan perhatikan dulu. Minggu depan kita akan praktek membuat rangkaian seri dan paralel. Oleh karena itu diperhatikan saja nanti bahan-bahannya. Ya, kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya materi hari ini. Dan perhatikan sekali lagi tadi rangkuman materi yang belum selesai, silakan selesaikan, simpan di meja kelompoknya masing-masing. Karena rangkuman materi bukunya akan